awalnya kena serangan stroke. Itu kalau nggak salah di awal Oktober. Jadi dia masuk rumah sakit, harus tempurung kepalanya itu harus dibuka karena ada darah yang menggumpal. Dirawat kalau nggak salah sekitar 2 hari. Kemudian ipar saya yang jaga itu baru sadar bahwa itu mertua saya itu nggak bisa kencing gitu loh. Jadi sedikit banget gitu, kencingnya tuh dikit banget gitu. Kemudian setelah itu konsultasi ke dokter bilang oke, ini kayaknya harus dipasang kateter, kalau enggak nanti bahaya, dia nggak bisa kencing karena udah diusahakan minum obat untuk memperlancar kencing juga nggak bisa menolong. Jadi akhirnya dipasanglah kateter. Berjalannya kateter kalau nggak salah baru sehari atau 2 hari oleh dokter di rumah sakit bilang ini kayaknya kita harus tes PSA deh, dia bilang gitu, karena saya curiga nih kayaknya ada cancer, ada yang aneh nih, dia bilang gitu. Tapi saya nggak mau ngomong itu cancer karena nanti bisa dilihat dari tes PSA-nya. PSA itu biar walaupun tinggi nggak langsung kita mengarahnya ke cancer ya, dia bilang gitu. Oke, akhirnya dilakukanlah tes PSA itu pada tanggal 30 Oktober. Hasilnya keluar besoknya itu PSA-nya itu 921 sekian gitu. Itu ada di situ ya hasil medisnya. Nah terus kemudian itu kan di sharing di grup ya, di grup keluarga. Terus saya bilang itu nggak salah ya 921, saya bilang gitu. Enggak, kata ipar saya, enggak salah kok, dia bilang gitu. Bener, coba saya minta dong hasil tesnya, saya bilang gitu. Akhirnya dikirim lah. Nah itu tanggal 30 Oktober hasilnya yang sebelah kanan itu 921. Terus kemudian oleh dokter yang merawat dia bilang katanya oke, ini kita dikultur atau apa gitu untuk mengetahui apa kanker ini ganas atau tidak gitu. Oke, kemudian ternyata singkat waktu diketahui itu ganas stadium 4 dan sudah menyebar katanya ke tulang belakang gitu. Terus kita kan tanya, dok ini gimana kalau udah kayak begini, solusinya apa gitu. Terus dokter bilang ini karena usia sudah tua ya, udah 85, kita nggak berani untuk ambil tindakan baik itu kemo ataupun operasi karena itu rawan, riskan banget ya, udah usia juga, udah itu mertua saya kan juga baru operasi yang dibuka tempurung kepala itu juga belum ditutup gitu loh. Nah kemudian terus ya udah jalan satu-satunya apa, ya udah kita bawa pulang karena di rumah sakit juga nggak diapa-apain, begitu aja diinfus aja. Kita bawa pulang, dokter bilang satu-satunya jalan ini paling cuma bisa terapi hormon atau suntik gitu. Jadi kita nggak langsung iya, kita bilang oke, dok kita bawa pulang dulu, kita rundingan dulu dengan keluarga. Kemudian kita rundingan, terus ipar saya bilang suntik hormon itu kayaknya ada efek negatifnya deh, bisa ini itu gitu kan. Terus apalagi terus nanti dimasukin lagi kimia kayak gitu, sedangkan kondisi mertua saya itu udah lemah, yang namanya buka mata aja susah gitu, udah nggak bisa apa-apa, jadi cuma bisa tidur aja gitu. Terus kita bilang ya udah kalau gitu suntik hormonnya tunda dulu deh ya, pengobatannya tunda dulu gitu, paling kita kasih obat-obat dari dokter aja gitu, yang penting-penting kita kasih karena dia ada juga BA1C-nya, ada ginjal dan segala macam. Yang lain-lainnya itu memang hasil tesnya itu jelek gitu. Terus akhirnya berapa hari di rumah itu mertua saya tuh kesakitan terus gitu. Jadi dia tergantung sama painkiller yang dimasukin lewat anus atau kata diminum. Nah dokter bilang ini lama-lama minum painkiller ini akibatnya bisa merusak ginjal atau juga dia bisa kalau dipakai dalam jangka waktu panjang dia akan bisa nggak efektif lagi gitu. Nanti akan ada yang namanya painkiller yang cuma ditempel di dada gitu aja. Ya cuma kita kan nggak bisa apa-apa ya. Terus dengan kondisi mertua itu maaf itu kalau misalnya dia buang air besar ataupun kentut itu juga dia kesakitan. Jadi dia pernah sampai merintih itu, pokoknya itu buat dia itu kita ngeliat itu penderitaan banget gitu. Nah saya kan udah lama ya bergabung di udah tahu manfaatnya BioGreen ini gimana. Saya juga semua orang tua saya konsumsi, kita sendiri sekeluarga juga konsumsi. Nah saya tahu produk ini bagus gitu. Saya udah coba ngomong ke adik-adik ipar tapi
mereka nggak dulu deh, dia bilang gitu, percuma karena ini udah stadium 4, nggak akan mungkin menolong, mau sampai berapa lama minum obat ini. Nah saya kan nggak bisa maksa ya, maksudnya percuma dipaksa karena mereka tuh defense gitu. Jadi saya pikir wajar ya mereka seperti itu karena mereka selama ini kan nggak pernah konsumsi, jadi nggak ada trust, belum pernah coba gitu. Jadi saya nggak mau melawan mereka, saya diem aja. Jadi saya pikir ya udah nggak apa-apa, saya nggak akan maksa, cuma saya kasih pelan-pelan ngomong gitu sama mereka, saya masukin dikit-dikit gitu. Terus kemudian singkat waktu gitu saya di videoin sama ipar saya, mertua saya tuh lagi jerit-jerit gitu. Nah saya udah nggak tahan tuh ya, maksud saya gini, kenapa sih gitu loh, kok masih aja gini, masih kenapa nggak mau coba. Saya WA salah satu adik ipar saya bilang, kenapa sih nggak mau coba, saya bilang gitu. Toh ini nggak ada ruginya, nggak ada salahnya, nothing tulus, ini udah stadium 4 dan obat dokter juga masih kita terus berjalan, bukan dengan saya kasih ini terus stop obat dokter, enggak, saya bilang ini obat dokter terus berjalan. Jadi apa salahnya kalau dicoba? Kalau misalnya ini tidak menolong, ya udah, emang kan udah ada obat dokter, tapi kan kita nggak ada salahnya kita coba ini, siapa tahu tuh paling sedikit bisa meringankan. Mungkin saya nggak ada garansi ini menyembuhkan, saya nggak pernah ngomong ini pasti sembuh, enggak, saya bilang gitu. Tapi kita coba aja 1 botol aja, saya bilang. Terus mereka, adik ipar saya bilang, oke deh, saya ngomong di grup, kita coba. Oke, saya bilang kamu ngomong di grup. Jadi dia bilang itu tidak ada jawaban. Jadi saya diem aja, saya nggak mau intervensi, nggak ada jawaban. Akhirnya malam dijawab, oke, saya coba 1 botol. Besokannya ya, 2 hari kemudian saya datengin, saya beli, itu saya kasih ke mertua saya langsung, kita kasih pagi itu 3, saya datang sampai sana siang, saya kasih langsung 3, malamnya kita langsung kasih 4. Kemudian udah setelah saya kasih, sudah saya pikir ya udah tugasnya udah beres. Saya udah bisa meyakinkan mereka bahwa nggak ada salahnya mencoba. Saya lupa, udah tuh saya sibukkan dengan kesibukan saya sendiri. Setelah berapa hari kemudian ipar saya kasih video lagi. Oh, mertua saya tuh udah bisa angkat kaki, angkat tangan, terus dia lagi makan sendiri gitu di meja makan. Saya bilang itu makan jalan sendiri ke meja makan. Ya enggak lah, dia bilang gitu, masih di papa. Oh ya, tapi bagus ya, saya bilang udah. Iya, udah bisa mandi biarpun masih di papa bisa mandi gitu kan. Terus tapi saya nggak mau bilang apa ini karena produk yang saya kasih itu, saya kasih mertua saya itu cuma 1 produk Biomelt doang, nggak ada yang lain-lainnya, hanya Biomelt aja. Jadi tapi saya nggak mau bilang ini gara-gara Biomelt, enggak, saya nggak mau ngomong kayak gitu. Terus saya tanya, kapan mau tes PSA lagi? Ya nanti. Dan kemudian berapa hari kemudian mereka tes PSA lagi, itu di tanggal 28 November ya, 28 November itu PSA-nya 83,5. Ini buat saya sesuatu yang sungguh apa ya, saya sampai waktu itu sedih, seneng, apa ya, gimana lah, mertua saya udah semenjak dari saya kasih Biomelt itu sampai sekarang itu udah tambah segar mukanya, tidak kesakitan lagi, tidur juga enak, dan yang paling penting dia udah nggak pakai painkiller lagi sampai dengan hari ini. Itu saya cerita ini ke semua orang yang saya kenal, saya cerita karena buat saya ini sesuatu yang bagus. Kenapa saya nggak cerita gitu loh, sesuatu yang buat saya kayaknya saya bisa bantu mertua saya, walaupun saya nggak tahu ya sembuh atau nggak sembuh itu udah kuasa Tuhan, bukan wilayah saya lagi. Tapi yang paling penting saya bisa membantu mertua saya untuk meringankan penderitaan dia gitu. Jadi untuk produk yang sebagus ini saya sangat sayang sekali kalau saya tidak menceritakan. Kalau bisa saya cerita ke seluruh dunia gitu ya, bagaimana ini produk ini bisa membantu mertua saya, paling tidak meringankan penderitaan mertua saya gitu. Nah ini kondisi sekarang, dia udah bisa makan sendiri, mukanya juga seger. Tadinya dia senyum aja dia tadinya males, sekarang dia udah bisa, kalau melihat saya udah bisa dada senyum, nanya apa kabar kayak gitu, dia udah bisa ngomong, udah bisa bicara. Tadinya dia nggak mau bicara, dia males, mau buka mata aja sehari dia cuma buka mata 30 menit. Sekarang dia lebih sering buka mata ngobrol, nonton drakor,
terus nonton dengerin lagu-lagu Mandarin kesukaannya dia. Begitu. Ya, sekian testimoni dari saya, semoga bisa testimoni ini bisa bermanfaat untuk semua orang atau untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang mendengarkan di sini. Saya kembalikan ke Laras. Terima kasih, Laras. Oke.